Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa dalam channel Sekolah Bisnis. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan memulai dengan materi pendahuluan tentang bagaimana mengelola bisnis menuju autopilot dan sustainable dengan model SSHJL, seperti buku yang tertulis yang di depan kita semuanya ini. Baik, teman-teman semuanya, dalam memanage sebuah organisasi apapun, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi non-laba, pendidikan, dan semua organisasi, apalagi bisnis, maka menurut pengalaman yang coba saya alami lebih dari 10 tahun memimpin sebuah perusahaan besar, dan kemudian memimpin berbagai organisasi, baik skala nasional maupun daerah, kemudian melakukan percobaan mengaplikasikan secara nyata, tentu bukan hanya saya, tetapi dengan teman-teman saya, dengan tim saya. Maka disimpulkanlah bahwa untuk mengelola sebuah organisasi, termasuk bisnis, itu membutuhkan 5 faktor, teman-teman semuanya. 5 faktor itu disingkat dengan SSHJL. Model ini telah diuji secara akademik dalam sebuah disertasi saya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Memang pada saat itu disertasinya adalah tentang bisnis syariah, tetapi model ini tentu saja tidak hanya syariah, tapi bisa diaplikasikan di seluruh organisasi. Alhamdulillah juga telah diterbitkan sebuah buku yang ditulis oleh bersama 10 penulis, 10 trainer dari teman-teman JNE Medan Management Consulting, dan kemudian buku ini alhamdulillah sudah bestseller. Teman-teman semuanya, ini adalah gambaran daripada model manajemen dari SSHJL. Apa itu SSHJL? Nanti kita lihat. Apa sih singkatannya? Apa sih kepanjangannya? Apa sih penjelasannya? Yang jelas, model SSHJL ini terdiri dari 5 faktor, dan masing-masing faktor ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2, dan totalnya adalah ada 25 tools. Ada 25 tools yang harus dimiliki dan diimplementasikan oleh organisasi, termasuk bisnis. Sehingga akhirnya bisnis itu bisa mencapai tujuan utamanya. Teman-teman semuanya, apa sih tujuan utama bisnis? Tujuan utama bisnis, tujuan utama organisasi, sebagai pemimpin organisasi termasuk bisnis, pasti punya 2 tujuan besar. Yang pertama adalah autopilot. Apa itu autopilot? Autopilot itu seperti seorang pilot yang mengendalikan pesawat terbang. Pesawat akan berjalan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan arah yang sudah disetting, tanpa harus terus-menerus bergantung pada pengendalian seorang pilotnya. Begitu juga organisasi bisnis yang autopilot adalah organisasi yang berjalan pada visi, misi, target yang sudah ditentukan dengan tidak bergantung, selalu bergantung pada pemimpinnya. Itulah autopilot, teman-teman semuanya. Seorang pilot hanya berfungsi begitu sibuk pada saat kapan sih? Pada saat pesawat akan tinggal landas. Di situ seorang pilot betul-betul memastikan pesawat itu siap untuk tinggal landas. Memastikan semua mesin dengan baik, memastikan semua penumpang sudah masuk dengan baik, memastikan semua kru telah siap dan standby. Dan tentu saja men-setting pesawat, ketinggiannya berapa, derajatnya berapa, tujuannya kemana yang jelas,
setelah kemudian pesawat tinggal landas, lalu pesawat kemudian menemukan titik normalnya, standarnya, maka seorang pilot sudah bisa tenang. Dia sudah bisa ngopi-ngopi, dia sudah bisa santai dengan co-pilotnya. Ya, tetapi ingat, seorang pilot pun akan turun tangan kembali ketika pesawat terjadi apa? Ketika pesawat menemui kondisi darurat, misalkan cuaca buruk dan sebagainya. Disitulah pilot akan datang lagi, kemudian betul-betul mengendalikan pesawat itu. Itulah yang disebut dengan organisasi autopilot. Kita semua ingin ketika kita memimpin perusahaan, memimpin organisasi, kita ingin organisasi kita adalah autopilot. Ya, kalau bisnis itu adalah istilahnya begini. Ya, bisnisnya jalan, pengusahanya jalan. Tapi bukan soal jalan-jalan. Artinya apa? Seorang pemimpin, dia tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan day-to-day operation. Tapi dia kemudian akhirnya mengambil alih tugas-tugas utama sebagai seorang pemimpin perusahaan. Dia bangun relasi, dia mengembangkan market, dia mengembangkan mitra, membesarkan organisasinya dan sebagainya. Itulah tugas-tugas utama seorang pemimpin perusahaan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, tujuan yang kedua dari sebuah perusahaan pasti adalah ingin sustainable. Sustainable artinya apa? Perusahaan, organisasi akan terus bertumbuh secara istiqomah, terus-menerus bertumbuh sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau bisnis dia turun-temurun, terus selesai. Bertumbuh terus, salesnya bertumbuh, jaringannya bertumbuh, customernya bertumbuh, semuanya bertumbuh. Itulah disebut dengan sustainability. Dan tidak hanya bertumbuh, tapi dia sustainable. Dia bertahan, dia continue sampai hari kiamat. Jadi, teman-teman semuanya, semua organisasi, semua bisnis pasti menginginkan dua hal. Yaitu ingin autopilot, yang kedua adalah ingin sustainable. Nah, bagaimana membuat organisasi kita itu adalah autopilot dan sustainable? Maka dengan model SSHCL. Ada 5 faktor yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, termasuk perusahaan, teman-teman semua. Faktor yang pertama adalah S-nya. Jadi SSHCL itu adalah singkatan. Dari kepanjangan, yang pertama strategi, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah human capital, yang keempat adalah culture organization, dan yang kelima adalah leadership. Nah, mari kita coba bahas satu persatu secara general, teman-teman semuanya. Faktor yang pertama yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi adalah strategi. Strategi itu apa sih? Strategi adalah tujuan. Ya, strategi itu adalah tujuan dan cara mencapainya. Ya, strategi adalah tujuan dan cara mencapainya. Ya, menurut David, maka strategi adalah tentu ada 3 tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, ya, dan evaluasi strategi, teman-teman semuanya. Jadi intinya strategi itu adalah tujuan dan cara mencapai. Dalam model ini, saya memiliki 7 tahap membangun strategi. Teman-teman semuanya, tadi saya katakan, seorang pilot akan begitu sibuk. Ya, seorang pilot akan begitu sibuk ketika dia pertama kali men-set up pesawat. Dia memplanning pesawat mau kemana dan sebagainya. Maka dari itu, tahapan pertama yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah membangun S yang pertama, yaitu strategi. Strategi itu dalam model ini saya gambarkan 7. Yang pertama adalah visi, yang kedua adalah misi, yang ketiga adalah target, yang keempat adalah inovasi, yang kelima adalah analisis SWOT, yang keenam adalah problem solving, dan yang ketujuh adalah analisis resiko. Teman-teman semuanya, strategi itu dimulai dengan visi. Apa itu visi? Visi itu ibarat pertanyaannya adalah mau kemana pesawat ini? Oh, mau ke Jakarta. Itu adalah visi dari sebuah organisasi. Mau kemana organisasi ini? Ya, itu adalah visi. Organisasi ini 5 tahun ke depan, 10 tahunnya akan datang, 20 tahunnya akan datang, mau seperti apa organisasi ini? Maka itu adalah visi. Sebuah tujuan jangka panjang, pandangan jangka panjang. Seperti pesawat, mau kemana? Oh, mau ke Jakarta.
Itulah visi. Organisasi harus punya visi yang jelas. Yang kedua, organisasi harus punya misi, teman-teman semuanya. Apa itu misi? Setelah ditanya mau kemana pesawat itu, mau ke Jakarta, itu visi. Lalu ke Jakarta lewat mana? Ya, ke Jakarta lewat mana? Maka banyak lewatnya. Bisa lewat udara, bisa lewat darat. Ya, kalau lewat darat dari Medan ke Jakarta bisa lewat Padang, bisa lewat Pekanbaru dan sebagainya. Ya, kemudian ke Lampung, kemudian ke Jakarta. Itu adalah misi. Ya, perusahaan setelah punya visi, maka harus punya misi. Apa itu misi? Misi adalah cara mencapai visi. Misi adalah cara-cara strategis yang dilakukan organisasi termasuk perusahaan untuk mencapai visi besar tadi. Itu adalah misi. Maka kemudian teman-teman semuanya, setelah punya misi, organisasi harus punya target-target. Target itu ada target jangka panjang, ada target jangka pendek. Nah, teman-teman, apa itu target? Ya, setelah pesawat itu tahu mau ke Jakarta, lewatnya ternyata lewat udara. Misinya. Nah, targetnya apa? Target itu adalah pertanyaan. Di Jakarta nanti kita ingin ngapain saja Jakarta itu? Oh, ternyata di Jakarta punya 3 target. Yang pertama adalah menghadiri akad nikah teman jam 8 pagi. Yang kedua adalah ingin melihat Monas, karena nggak pernah melihat Monas misalnya. Dan yang ketiga adalah ingin mencicipi makanan khas Jakarta, yaitu kerak telur. Jadi teman-teman semuanya, itu namanya target. Ya, itu namanya target teman-teman semuanya. Jadi targetnya ada 3 tadi kalau bicara ke Jakarta. Nah, maka organisasi pun harus ada target. Perusahaan pun harus ada target. Nah, target itu ada target jangka panjang, ada target jangka pendek. Namun teman-teman semuanya, hari ini memang kalau bicara target, perusahaan itu sulit untuk membuat target jangka panjang. Paling top perusahaan itu hanya punya target, teman-teman semuanya, itu adalah sampai 3 tahun. Ya, jadi biasanya perusahaan itu hanya punya target sampai 3 tahun saja. Kenapa demikian? Karena sekarang sudah zamannya tuna, turbulensi, uncertainty, ketidakpastian, novelty, selalu ada yang baru 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan ambiguity. Bahwa hari ini perusahaan sulit memprediksikan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Sulit sekali. Karena apa? Perubahan begitu cepat, ketidakpastian begitu tinggi. Sehingga perusahaan itu hanya punya target paling top 3 tahun mendatang. Target setahun ke depan, 2 tahun ke depan, baru 3 tahun ke depan. Nah, organisasi harus punya target. Target adalah implementasi yang sejalan dengan visi dan misi. Jadi jangan bikin target yang tidak sejalan dengan misinya. Ya, oke teman-teman semuanya. Kalau sebuah organisasi sudah punya visi, sudah punya misi, sudah punya target, maka setelah itu ngapain? Nah, setelah itu adalah tentu seorang pilot akan menyiapkan strategi-strategi. Bukan pilotnya mungkin, kita yang akan ke Jakarta. Tentu kita harus punya strategi. Misalkan pakai pesawat apa kesananya, ongkosnya berapa, menyiapkan dana. Lalu kalau mau hadir akad nikah nanti dari Bandara Soekarno-Hatta naik apa, Kemudian setelah itu mau ke Monas kemudian pakai apa, bagaimana tiketnya, Lalu kemudian makan kerak telurnya di mana. Maka itu semua disebut dengan strategi, teman-teman semuanya. Itu namanya inovasi. Itu namanya inovasi. Maka organisasi setelah punya visi, setelah punya misi, setelah punya target, maka selanjutnya harus punya inovasi-inovasi untuk mencapai target. Nah, maka dalam model ini dibuatlah 3 analisis sebelum membuat yang namanya inovasi. Ada 3 analisis sebelum membuat inovasi. Nah, analisis itu dari 3, teman-teman semuanya. Kenapa kita harus melakukan analisis sebelum menyusun sebuah inovasi?
Karena supaya kita membuat inovasi-inovasi, program-program kerja, inisiatif-inisiatif yang tepat, yang sesuai dengan kondisi, sehingga target-target itu bisa kita capai. Nah, analisis yang pertama adalah analisis SWOT. Ya, apa itu SWOT analisis? SWOT analisis adalah bagaimana kita menganalisis. Pertama adalah membanding-bandingkan internal organisasi kita, membanding-bandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain. Ya, membanding-bandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain, itu disebut analisis SWOT, yaitu analisis S dan W. Bagaimana melihat strengths kita, kekuatan perusahaan kita dibandingkan perusahaan lain. W, membandingkan weakness, bagaimana kelemahan perusahaan kita dibandingkan perusahaan lain. Apa yang kemudian kita tidak miliki padahal perusahaan lain miliki. Kita lihat kekuatan kita, strengths, dan bagaimana kelemahan perusahaan kita. Supaya apa? Intinya nanti kita bisa buat inovasi supaya memperkuat kekuatan kita sehingga bisa memenangkan persaingan dan segera memperbaiki kelemahan kita sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dan akhirnya kompetitif dengan pesaing kita. Lalu kemudian O dan T, opportunity dan threats. Bagaimana kita melihat keluar? Ya, bagaimana kita melihat apa opportunity yang ada ke depan? Apa peluangnya? Dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi teknologi, dari sisi perubahan customer, sosial budaya, bagaimana kita melihat peluang-peluang. Sehingga apa? Kita bisa membuat inovasi-inovasi untuk menangkap peluang itu. Sehingga kita bisa mencapai target perusahaan kita. Lalu kemudian threats adalah ancaman. Bagaimana kita melihat ada ancaman apa nih? Baik itu ancaman ekonomi, ancaman kebijakan politik, ancaman kemajuan teknologi, termasuk ancaman perubahan sosial budaya yang itu bisa menghambat pencapaian target kita. Sehingga kita punya inovasi untuk mengantisipasi dan menghindari ancaman itu. Maka analisis yang pertama sebelum membuat inovasi adalah analisis SWOT. Sehingga kita bisa kompetitif dan bisa menangkap peluang dan menghindari ancaman sehingga kita bisa memenangkan dan mencapai target kita. Analisis yang kedua adalah problem solving. Ya, tentu kita punya target di tahun-tahun sebelumnya. Ya, maka sebelum kita masuk ke dalam inovasi di tahun-tahun mendatang untuk mencapai target tahun-tahun mendatang, maka kita harus melakukan analisis problem solving. Kita harus melihat apa target-target yang belum tercapai. Lalu kemudian dilakukan solving teman-teman semuanya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita tahu apa problem yang sebelumnya terjadi. Sehingga kita melakukan analisis problem, lalu kemudian menemukan sebuah solving dan membuat solusi-solusi. Itulah membuat sebuah program inisiatif inovasi solusi supaya di tahun-tahun mendatang target yang sebelumnya tidak tercapai, yaitu problem, itu tidak terjadi lagi. Nah, analisis yang ketiga dalam strategi sebelum melakukan inovasi adalah analisis resiko. Walaupun demikian, tentu saja teman-teman semuanya, perusahaan itu, organisasi itu berjalan, pasti ada resiko. Maka sebagai seorang pemimpin organisasi, perusahaan, tentu saja itu harus melakukan analisis resiko. Resiko itu apa? Resiko adalah sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan jika terjadi maka akan berdampak negatif buat organisasi kita, buat perusahaan kita. Maka ketika kita naik pesawat ke Jakarta, sudah ditentukan ke Jakarta visinya, lewat udara, naik pesawat, misinya, lalu targetnya punya 3 tadi, maka sebelum kita menentukan pakai pesawat apa, berangkatnya jam berapa, dan sebagainya, maka kita harus menganalisis resiko. Apa risiko yang terjadi ketika kita naik pesawat? Cuaca buruk misalkan. Kalau kita tahu ada risiko cuaca buruk di malam hari, maka strateginya adalah, inovasinya adalah, programnya adalah jangan memilih pesawat di malam hari. Karena kita sudah melakukan analisis resiko. Maka dalam bisnis pun harus menganalisis resiko. Bagaimana resiko finansial, bagaimana resiko operasional, bagaimana resiko hukum, bagaimana resiko brand atau citra. Sehingga apa? Kita punya program-program inovasi untuk
menghindari atau melakukan kontingensi ketika resiko itu terjadi. Nah, teman-teman semuanya, jika 3 analisis ini sudah dilakukan dengan baik, maka akhirnya kita bisa membuat inovasi-inovasi, program-program kerja, inisiatif-inisiatif, supaya akhirnya inovasi itu tepat sasaran untuk mencapai target-target organisasi atau perusahaan yang kita inginkan. Baik, itu namanya adalah strategi. Jadi strategi, teman-teman semuanya, itu ada 7 tools. Dan jangan lupa, setelah kita punya inovasi, maka tools yang ke-8 apa? Setiap minggu, setiap bulan, setiap semester, sampai akhir tahun, kita harus melakukan namanya sistem evaluasi. Ada meeting mingguan, ada meeting bulanan. Untuk apa? Mengevaluasi target yang sudah kita capai. Tidak hanya target yang dievaluasi, tapi mengevaluasi strategi, mengevaluasi inovasi. Sudah berjalan atau tidak inovasi? Apa kendalanya? Teman-teman semuanya, dalam proses sistem evaluasi, baik mingguan, bulanan, semesteran, tahunan, mungkinkah kita merubah target kita? Sangat mungkin. Karena ketika misalkan targetnya tidak relevan lagi, bisa dinaikin, bisa dikurangin. Atau targetnya sudah benar, tapi kita mengevaluasi inovasinya. Silahkan, karena kita yakin bahwa yang namanya peluang pasti berubah 3 bulan mendatang. Yang namanya ancaman bisa berubah. Yang namanya kelebihan perusahaan kita, yang sebelumnya menjadi kelebihan, boleh jadi 3 bulan ke depan kita sudah tertinggal dengan perusahaan lain. Sehingga apa? Inovasi juga harus dievaluasi dan bisa berubah. Target bisa berubah, inovasi juga berubah. Itulah yang ke-8, yaitu sistem evaluasi. Baik, itu adalah strategi, teman-teman semuanya. Jadi perusahaan akan sustainable, ya, perusahaan akan terus bertumbuh kalau punya strategi yang tepat. Dan strategi seperti seorang pilot, ini adalah tahapan-tahapan tersibuk yang dilakukan oleh pilot sebelum tinggal landas. Maka perusahaan pun demikian. Bagaimana perusahaan punya visi, punya misi, punya target, lalu kemudian menganalisis SWOT analisisnya, menganalisis problem solvingnya, dan menganalisis resikonya, sehingga perusahaan punya inovasi-inovasi yang mantap sehingga bisa mencapai target, visi, dan misi perusahaan. Dan jangan lupa, perusahaan atau organisasi terus-menerus melakukan sistem evaluasi yang terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi target, dan yang kedua adalah evaluasi inovasi. Nah, sekarang kita masuk faktor yang kedua, yaitu faktor S yang kedua. Apa itu S yang kedua? Yaitu sistem. Sistem itu apa sih? Yang jelas, kalau kita membangun sistem dalam organisasi kita, teman-teman semuanya, maka organisasi kita itu akan autopilot. Ya, akan autopilot. Kenapa autopilot? Karena sistemnya dibangun. Contoh, dalam sebuah pesawat, kenapa pesawat itu bisa kemudian tepat sampai Jakarta? Karena sudah disetting sistemnya. Ya, masing-masing kru sudah diatur tugas-tugasnya. Mereka bekerja dengan baik. Alat-alat semua sudah disetting semuanya. Titik koordinat sudah disetting sehingga pesawat akan berjalan di ketinggian yang sudah disetting, di koordinat yang sudah disetting, lalu kemudian dia juga bisa berjalan, lalu kemudian akhirnya landing dan sebagainya. Karena ada sistem yang mengatur. Nah, organisasi kita, perusahaan kita kalau mau autopilot, berjalan tetap pada visi, misi, target, dan strateginya, maka kita harus bangun sistem, teman-teman semua. Sistem itu apa sih? Ada 5 tools dalam membangun sistem. Yang pertama adalah kita harus menyusun struktur organisasi. Ya, struktur organisasi itu adalah membagi-bagi siapa menjadi apa, siapa menjadi apa. Teman-teman semuanya, dengan struktur organisasi yang jelas, maka akhirnya tim kita, karyawan kita akan tahu dia posisinya di mana. Kemudian dia tahu posisinya di mana. Dia juga akan tahu dia bertanggung jawab pada siapa. Dia juga akan tahu kewenangan dia kepada siapa saja. Dan dia juga akan tahu dia akan berkoordinasi secara horizontal dengan siapa. Itulah namanya membangun struktur organisasi yang jelas.
Yang kedua adalah menetapkan job description. Maka pastikan setiap orang, setiap karyawan, setiap tim yang ada di organisasi kita, tidak hanya dia tahu struktur organisasinya, tapi dia juga tahu job description-nya. Dia tahu dia tugasnya apa saja, batasan-batasan jobnya apa saja. Sehingga tim kita tahu tugasnya apa dengan jelas. Lalu yang ketiga teman-teman semuanya, yaitu menyusun rencana-rencana individu. Jadi tidak hanya target perusahaan yang disusun, tapi pastikan target itu diturunkan menjadi target per bidang-bidang kerja, per divisi-divisi kerja. Tapi diturunkan juga sampai target per individu karyawan. Target seorang staff sales apa? Target seorang manajer operasional apa? Target seorang akunting apa? Ya, semua punya target yang jelas. Jadi bayangkan teman-teman semuanya, jika karyawan kita, tim kita sudah tahu struktur organisasinya, dia tahu bertanggung jawab pada siapa, dia koordinasi sama siapa, dia bertanggung jawab pada siapa, dan dia juga tahu tugas-tugas fungsinya, job description-nya sudah tahu, termasuk job task hariannya apa. Lalu dia juga tahu target individunya, dia tahu dia harus mencapai apa parameter pencapaian targetnya. Bayangkan, kalau itu terjadi maka tim kita akan autopilot teman-teman semuanya. Yang keempat, tidak cukup sampai target individu. Yang keempat adalah menyusun bersama dengan tim kita yang disebut dengan Service Level Agreement. Apa itu SLA? Sederhana teman-teman semua. Pernahkah kita kalau kita makan sudah sangat lapar, tiba-tiba kita makan di sebuah restoran. Di restoran itu kita pesan sebuah makanan, misalkan nasi goreng. Ternyata ditungguin sampai 10 menit, sampai 20 menit tak sampai-sampai. Akhirnya kita kecewa, betul? Nah, begitulah yang namanya service level agreement. Kita akan senang, kita akan bahagia sebagai customer ketika kita jelas. Saya pesan nasi goreng, berapa menit datang ke tempat meja saya. Itu namanya SLA. Maka teman-teman semuanya, pastikan setiap proses bisnis dalam organisasi kita, setiap proses pekerjaan tim kita di semua divisi, ya, dari mulai kalau dia adalah produksi masak, misalnya produksi sebuah makanan, berapa lama dia akan menyiapkan bumbu, berapa lama dia akan misalkan mensortir buah, berapa lama dia akan kemudian menyiapkan yang namanya nasinya, berapa lama dia akan memasak telurnya, berapa lama dia menghidangkannya, berapa lama dia mempackingnya. Kalau seorang sales, berapa lama dia ketika ada call meminta tarif berapa menit dia harus menjawab tarif itu. Seorang customer service, berapa lama dia harus menjawab ketika ada pertanyaan dari seorang customer. Seorang finance, berapa lama invoice itu kemudian terbit dan tertagih. Ya, seorang human capital, orang HRD, berapa lama ketika ada permintaan dari seorang karyawan meminta sebuah surat keterangan, berapa lama dia akan keluarkan. Jadi pastikan semua proses pekerjaan itu ada service level agreement-nya. Sehingga karyawan akan bekerja autopilot. Tidak hanya struktur organisasinya jelas, job description-nya jelas, target-target individunya jelas, tapi dia juga diikat dengan semua proses kerjanya dari A sampai Z, ada SLA-nya. Namanya juga service level agreement, berarti ada agreement. Jangan lupa, yang namanya struktur organisasi, job description, rencana kerja individu, termasuk juga service level agreement, itu harus sama-sama disepakati dengan tim kita. Jangan kita direct, jangan top down, tapi harus disepakati. Teman-teman semuanya, yang terakhir apa? Yang bisa membuat bisnis kita autopilot. Inilah tools yang kelima, yang terakhir dalam sistem faktor, yaitu adalah menyusun standar operating procedure. Jadi pastikan semua proses pekerjaan itu ada SOP-nya. Sehingga apa? Setiap tim kita kalau mau mengerjakan, termasuk kalau tim baru, ada SOP-nya jelas. Bagaimana SOP masak, SOP melakukan produksinya, SOP penjualan, SOP pencatatan finansial, ya, SOP training, SOP rekrutmen, semua ada SOP-nya. Ya, SOP menyajikan, SOP packaging,
Semua ada SOP. Jadi ada 5 yang harus dibangun dalam sistem. Struktur organisasi yang jelas, job description dan job task harian yang jelas, kemudian target-target individu yang pasti, kemudian service level agreement setiap bisnis proses atau pekerjaan, dan yang kelima adalah setiap proses kerja ada standar operating prosedurnya atau SOP. Maka kalau 5 ini dibangun dan dijalankan dengan konsisten, maka organisasi kita, bisnis kita akan autopilot. Tugas pimpinan hanya mengingatkan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, itu ada 5 faktor dalam sistem. Yang ketiga, HSSH. Hanya apa? Hanya adalah human capital. Bapak Ibu semuanya, tentu pesawat tidak akan bisa tinggal landas. Pesawat tidak akan bisa mencapai sebuah target kalau tidak ada kru. Kru yang apa? Kru yang punya kinerja yang baik. Strategi sudah dibangun, sistem sudah ditetapkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siapa yang menjalankan itu semuanya? Yang menjalankan adalah human. Yang menjalankan adalah manusia. Maka faktor yang ketiga untuk dibangun dalam sebuah organisasi adalah human capital, management. Maka manusia itu harus di-manage teman-teman semuanya. Untuk apa manusia di-manage? Untuk menghasilkan kinerja terbaik. Nah, ada 7 ada 7 tools dalam manajemen human capital. Tadi kalau strategi ada 8 tools, kalau sistem ada 5 tools, kalau human capital management ada 7 tools. Nah, 7 tools ini lahir dari sebuah teori. Apa teorinya? Bahwa teori dalam model ini menjelaskan bahwa kalau ingin membangun kinerja tim yang terbaik, maka tim itu akan punya kinerja terbaik karena 3 faktor. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Apa saja 3 itu? Yang pertama adalah motivasinya, yang kedua adalah kompetensinya, dan yang ketiga adalah kesempatan yang dia dapatkan. Yang pertama adalah motivasi. Ya, balik lagi, motivasi diturunkan lagi menjadi 7 faktor. Jadi yang pertama adalah kinerja seorang tim, kinerja seorang manusia akan dipengaruhi oleh yang pertama adalah motivasi dia dalam bekerja. Dan motivasi bekerja itu disebabkan 7 faktor. Yang pertama, tim kita akan termotivasi bekerja karena kompensasi benefitnya baik. Dia akan bekerja dengan baik karena dia paham kompensasi yang dia dapatkan itu sesuai, adil. Yang kedua adalah reward. Karyawan akan bekerja dengan baik karena dia ada reward, karena ada penghargaan dari kita. Reward namanya. Yang ketiga adalah karyawan akan bekerja baik karena ada punishment, sanksi. Jadi dia akan bekerja terbaik dan dia menghindari kesalahan kerja karena ada punishment yang jelas, sanksi. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu ada fisik, ada non-fisik. Apa itu fisik? Karyawan akan bekerja baik, berkinerja terbaik, punya motivasi yang tinggi kalau dia merasakan kenyamanan dalam suasana kerjanya. Alat kerjanya cukup, ruangannya cukup, dan sebagainya. Kemudian lingkungan kerja non-fisik. Ini penting. Bahkan banyak karyawan yang dia bertahan di sebuah organisasi perusahaan, walaupun kompensasinya kecil, tidak ada reward dan sebagainya, tapi dia bekerja dan semangat. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Dengan siapa? Dengan atasannya, dengan rekan kerjanya, dengan timnya. Itu namanya lingkungan kerja non-fisik. Lalu kemudian adalah karyawan akan termotivasi bekerja dengan baik karena dia sadar kalau dia bekerja dengan baik ada sistem jenjang karir dalam sebuah perusahaan. Ya. Dan yang ketujuh adalah developing, perkembangan. Karyawan akan termotivasi bekerja di sebuah perusahaan kalau dia meyakini di sebuah perusahaan itu dia akan merasa berkembang.
berkembang wawasannya, berkembang relasinya. Ya, bahkan sekarang kalau kita bicara generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z, faktor pengembangan itu penting bagi dia. Bagi dia, dalam sebuah perusahaan yang terpenting apa? Dia merasa berkembang di situ. Ya, dia tidak stagnan. Bahkan dia akan resign ketika dia merasa tidak berkembang di sebuah perusahaan. Dia akan resign ketika dia atasannya, dia nilai tidak lebih baik, tidak lebih pintar dari dia. Sehingga apa? Dia tidak merasa berkembang. Ya, maka itu adalah 7 faktor dalam motivasi bekerja. Nah, kinerja akan baik jika yang pertama adalah motivasi kerjanya baik. Ya, motivasi kerja dipengaruhi 7 faktor. Tapi ada 2 faktor yang menurut saya itu penting juga. Apa 2 faktor tambahannya jadi 9 faktor? Faktor yang ke-8 adalah minat. Seberapa minat karyawan itu bekerja di bidang itu dan di tugas itu. Dan yang ke-9, ini yang luar biasa, yaitu the meaning. Apa makna semangat kerja mereka? Karyawan yang sudah menikah tentu dia lebih termotivasi bekerja daripada yang belum menikah. Kenapa? Ada meaning di situ. Misalkan dia untuk istrinya, untuk anaknya. Tapi yang belum menikah juga boleh jadi dia punya meaning, punya semangat kerja karena apa? Dia ingin membantu orang tuanya, membantu adiknya dan sebagainya. Jadi ada 7+2 faktor motivasi kerja. Nah, kinerja dipengaruhi motivasi. Motivasi besar, kinerja karyawan baik. Tapi tidak cukup dengan motivasi. Kinerja dipengaruhi oleh yang kedua, yaitu kompetensi. Seberapa kompeten karyawan kita. Maka ada langkah-langkah meningkatkan kompetensi dalam human capital management. Karyawan sudah punya motivasi tinggi, kompetensinya pun bagus. Ya, seseorang dia punya motivasi banget jadi seorang sales. Lalu kompetensinya pun dilatih terus-menerus hanya dia bisa jadi seorang sales. Tapi yang ketiga, organisasi harus memberikan kesempatan dia untuk bekerja sebagai seorang sales. Kalau dia tak pernah ditempatkan jadi seorang sales, maka dia pun tidak bisa memberikan kinerja terbaik. Ya, dia diberikan kesempatan jadi seorang sales, motivasinya tinggi, kompetensinya bagus, tapi gagasan-gagasan dia, ide-ide dia tidak pernah diberikan kewenangan untuk dilakukan. Perusahaan tidak memberikan kesempatan itu, maka percuma. Maka human capital management intinya adalah meningkatkan kinerja terbaik supaya bisa perusahaan mencapai strategi-strategi yang ditetapkan. Kemudian sistem dijalankan dengan baik oleh manusianya. Maka intinya human capital management adalah untuk mencapai kinerja terbaik. Dengan sebuah teori, kinerja sama dengan motivasi dikali kompetensi dan dikali kesempatan. Motivasi ada 7+2 faktornya yang mempengaruhi motivasi kerja. Maka dari sini, dalam human capital management, maka organisasi harus dibangun paling tidak adalah 6 tools. Bagaimana organisasi harus membuat sistem kompensasi benefit yang baik. Yang kedua adalah bagaimana punya reward, ya, sistem performance appraisal yang baik. Yang ketiga, bagaimana membuat peraturan perusahaan, peraturan punishment organisasi yang baik. Yang keempat adalah bagaimana ada sistem yang namanya lingkungan kerja yang baik. K3, sistem dan sebagainya. Ada standar kompetensi yang baik dan pengembangannya. Dan juga yang keenam adalah bagaimana sistem jenjang karir yang baik. Jadi ada 6 tools dalam human capital management yang harus dibangun, teman-teman semuanya. Baik, kita sudah menyelesaikan 3 faktor tadi. Yang pertama adalah perusahaan organisasi harus punya strategi yang jelas. Yang kedua adalah perusahaan harus punya sistem supaya autopilot. Dan yang ketiga, siapa yang menjalankan strategi itu? Siapa yang menjalankan sistem itu? Yaitu human manusia. Maka harus ada human capital management yang harus dibangun tadi. Strategi ada 8 tools, sistem ada 5 tools, human capital management ada 6 tools. Teman-teman semuanya, SSH. Yang keempat adalah C. Apa itu C? C adalah culture organization. Teman-teman semuanya, kita lihat bagaimana sejarah buktikan. Banyak perusahaan yang dulunya dia sangat maju perusahaan itu. Ya, sangat maju. Kenapa maju? Karena dia dikenal punya budaya yang baik dalam sebuah perusahaan itu. Direkturnya sangat tegas. Ketika ada yang tidak jujur, langsung pecat.
Direkturnya sangat disiplin. Ketika ada yang tidak masuk, terlambat, dia berikan sebuah pembinaan. Bagaimana pakaiannya rapi, cara kerjanya, kemudian efisien, disiplin, manajemen waktunya, jujur. Dia bangun budaya itu. Maka perusahaannya melejit, terkenal, populer, customer happy. Karena produknya bagus. Tiba-tiba, maaf gitu ya, generasi pertama meninggal dunia. Masuklah generasi kedua. Masuklah generasi ketiga. Generasi kedua, generasi ketiga beda lagi. Dia memimpin perusahaan itu. Ya, dia cenderung permisif. Dia cenderung memaafkan. Karyawannya tidak masuk kerja dibiarkan. Karyawan yang mencuri barang dibiarkan, dimaafkan saja. Karyawan yang tidak rapi dibebaskan. Karyawan yang karyawan yang terlambat biasa-biasa saja. Sehingga budayanya turun, akhirnya berpengaruh terhadap produk kualitinya. Akhirnya kualitas produk menurun, banyak masalah dengan produk, banyak pencurian, fraud segala macam, keuangan amblas. Sehingga akhirnya perusahaan itu tidak lagi bertumbuh. Itulah pentingnya budaya, teman-teman semuanya. Nah, dalam membangun budaya organisasi atau culture organization, apa sih itu budaya? Budaya adalah nilai-nilai yang disepakati yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja tim kita dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu budaya namanya. Nah, budaya itu ada 2 tools yang harus dibangun. Ya, tools yang pertama adalah nilai-nilai organisasi. Teman-teman semuanya. Ya, yang pertama adalah nilai-nilai organisasi. Apa nilai organisasi? Nilai organisasi adalah sebuah karakter. Sebuah karakter dari tim kita. Apa sih pentingnya? Sangat penting. Coba lihat. Bagaimana pertama kali yang dilakukan oleh seorang Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN kita. Apa yang dilakukan beliau? Yang dilakukan beliau adalah merubah semua nilai-nilai perusahaan BUMN. Kalau dulu BUMN itu masing-masing, BNI punya nilai, BRI punya nilai, PTPN punya nilai, ya. Kemudian Pertamina punya nilai. Masing-masing punya nilai perusahaan yang berbeda-beda. Tetapi Pak Erick Thohir menyamakan nilainya menjadi apa? Menjadi akhlak. Dan akhlak ini akhirnya terkenal. Karena di mana-mana kita pergi ke bank muncul akhlak. Kita pergi ke ATM muncul akhlak. Di mana-mana akhlak. Dan pentingnya nilai itu terus digembar-gemborkan. Kenapa? Nilai itu menjadi sebuah karakter daripada budaya perusahaannya. Menjadi sebuah karakter yang disepakati, tingkah laku, ucapan, cara kerja dalam tim di perusahaan itu. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah hanya amanah. Berarti karyawan-karyawan BUMN harus amanah. Hanya apa? Ya, hanya apa? Kompeten. Berarti karyawan BUMN punya kompetensi yang luar biasa. Hanya apa? Harmonis. Berarti adanya keharmonisan hubungan di antara mereka. Saling menghargai dan sebagainya. L-nya apa? Loyal. Berarti karyawan-karyawan BUMN punya loyalty pada perusahaan yang luar biasa. Ya, berkontribusi yang besar pada perusahaan. K-nya apa? A-nya apa? A-nya adalah adaptif. Berarti karyawan-karyawan BUMN harus punya adaptasi yang tinggi, siap dengan perubahan-perubahan teknologi, bisnis, tantangan, customer behavior dan sebagainya. Dan K-nya apa? Kolaboratif. Itu yang akan diciptakan baik di internal perusahaannya maupun sesama perusahaan BUMN harus berkolaborasi. Itulah nilai akhlak yang melandasi ucapan, tingkah laku, cara kerja orang-orang BUMN saat ini. Ya, kalau di JNE contohnya apa? Contohnya kalau di JNE itu punya sebuah nilai perusahaan. Jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner. Orang-orang JNE harus jujur. Kalau tak jujur, mungkin banyak paket yang hilang. Hari ini tidak ada yang hilang. Kenapa? Jujur menjadi sebuah nilai dasar perusahaan JNE. Disiplin. Kalau tidak disiplin, bagaimana mungkin paket bisa cepat disampaikan? Kalau tidak disiplin, maka disiplin menjadi sebuah nilai karakter orang-orang JNE. Tanggung jawab. Bagaimana orang-orang JNE punya tanggung jawab yang jelas? Ya, berat besar tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab, dia loyal, dia siap bekerja di hari-hari tertentu. Dia siap bekerja di hari Minggu. Dia siap bekerja di shift berapapun.
Kenapa? Karena perusahaan pengiriman logistik dibutuhkan 24 jam. Bahkan ketika hari raya pun tetap dia beroperasi. Maka karyawan JNE pun harus loyal, harus siap bertanggung jawab, dia siap untuk lembur dan piket. Nah yang keempat harus visioner. Berarti karyawan-karyawan JNE harus punya target hidupnya yang jelas, visioner, senang belajar, berkembang dan sebagainya. Karena perusahaan logistik adalah perusahaan yang akan terus berkembang sampai nanti pun akan terus bertumbuh. Sehingga karyawannya pun harus punya visioner. Jadi tools yang pertama dalam culture organization adalah value atau nilai sebuah perusahaan. Ini penting dibangun. Untuk apa? Untuk sustainability perusahaan kita. Tools yang kedua adalah meaning of works. Jadi perusahaan pun harus punya the meaning of works. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar punya meaning of works? Dulu Nokia punya the meaning of works namanya connecting people. Berarti semua orang Nokia, baik tukang solder, orang salesnya, orang finansnya, orang direkturnya sekalipun punya semangat yang sama, yaitu saya bekerja mensolder, saya bekerja menjual handphone, saya bekerja sebagai seorang finans, saya bekerja sebagai seorang HRD di Nokia. Dalam rangka apa semangatnya? Connecting people in the world, mengkonekkan manusia. Ya, itu namanya the meaning of works. Begitu juga contoh di JNE teman-teman semuanya, tempat saya bekerja. JNE itu punya sebuah meaning of works. Apa itu? Connecting happiness, menyambungkan kebahagiaan. Ya, semua orang di JNE punya semangat kerja yang sama. Kalau dari dia dalam motivasi kerja mungkin punya motivasi pribadi, tapi the meaning of works adalah motivasi bersama di sebuah institusi perusahaan organisasi. Semangat kerjanya sama, connecting happiness, menyambungkan kebahagiaan. Seorang kurir dia menyambungkan kebahagiaan mengantar paketnya. Ya, seorang customer service dia menyambungkan kebahagiaan bagaimana melayani komplain dengan baik sehingga akhirnya customernya bahagia. Semuanya menyambungkan kebahagiaan, termasuk sampai ke presiden direkturnya semangatnya sama, menyambungkan kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan customer, kebahagiaan pengirim, kebahagiaan penerima. Ketika paket itu sampai tepat waktu, tidak hilang, tidak rusak, maka kita sudah membahagiakan minimal 2 orang, yaitu pengirimnya dan yang kedua adalah penerimanya. Tidak hanya itu, karyawan-karyawan JNE pun punya the meaning of work-nya apa? Menyambungkan kebahagiaan banyak orang. Bagaimana dia bekerja supaya JNE bisa membahagiakan masyarakat luas, mitra-mitranya, agen-agennya berkembang. Ya, kemudian JNE juga punya corporate social responsibility sehingga apa? Anak-anak yatim juga bahagia, masyarakat juga bahagia. Itulah the connecting happiness yang menjadi the meaning of works. Teman-teman semuanya, strategi sudah dibangun dengan baik, ada 8 tools. Sistem disusun dengan baik, ada 5 tools. Human capital management pun sudah kita jalankan, ada 6 tools. Yang keempat adalah culture organization. Ada 2 tools yang dibangun, value perusahaan, yang kedua the meaning of works perusahaan. Teman-teman semuanya, itu adalah 4 faktor yang sudah kita bahas. Tetapi ingat, ada faktor yang kelima yang terakhir, yaitu apa? Leadership. Jadi lengkap sudah, S strategi, S sistem, H human capital, C culture organization, dan 5-nya yaitu adalah leadership. Apa pentingnya leadership teman-teman semuanya? Ingat, sekitar tahun 2016 kita dengar dalam sebuah berita, ada sebuah pesawat yang sudah siap tinggal landas. Penumpang sudah masuk semua kru sudah disiapkan, strategi sudah dibangun, perencanaan sudah dibangun, sudah setting semua pesawat, sistem sudah dibangun, manusia juga sudah diberikan job desk, krunya siap semuanya, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba penumpangnya turun semua. Kenapa turun lagi? Padahal pesawat sudah tinggal landas, gara-gara penumpangnya mendengar cockpit ya di dalam cockpit itu si pilotnya ngerecok. Jadi dia mengindikasikan pilotnya sedang mabuk. Disitulah penumpang semua turun. Disitulah semua kru juga turun. Tidak ada yang percaya dengan pilot itu. Dan dia tidak mau ikut pesawat itu terbang. Luar biasa. Itulah leadership teman-teman semuanya. Bayangkan, strategi sudah dibangun dengan baik. Sistem sudah disusun. Human capital sudah dibangun dengan baik. Orang-orang yang terbaik, kinerjanya bagus karyawan kita.
budaya pun sudah dibuat. Tapi leadership, tapi presiden direkturnya, tapi manajernya, tapi kepala cabangnya, tapi ketuanya tidak punya leadership yang baik, maka tim kita tidak akan pernah percaya dengan kita. Akhirnya apa? Strategi tidak akan jalan, tidak akan dilakukan karena dia nggak percaya visi misi dan strateginya. Sistem tidak akan dijalankan dengan baik karena dia nggak percaya. Ya, culture pun dia nggak akan berjalan karena apa? Dia nggak percaya, nggak ada contoh dari pemimpinnya. Maka leadership harus dibangun. Apa itu leadership? Leadership adalah kemampuan para pimpinan untuk membuat tim kita menjalankan semua tadi. Strategi dijalankan, sistem dijalankan, ya human capital management dijalankan, culture dijalankan. Karena apa? Karena dia betul-betul mampu terinspirasi oleh leadershipnya, oleh leadernya. Maka leader yang baik tidak hanya dia berpengaruh, tapi dia menginspirasi teman-teman semuanya. Maka dalam SSHCL ini, ya, dalam SSHCL ini harus kita punya yang namanya sebuah leadership. Ada 4 tools leadership. Ada 4 karakter leader yang harus dibangun. Yang pertama adalah integrity leader, atau dalam bahasa agamanya adalah the shidik. Yang kedua adalah reliability leader. Dalam bahasa agamanya adalah amanah, kemampuan, komitmen terhadap janji-janji. Kalau integrity, jujur, tanggung jawab. Kalau reliability adalah komitmen terhadap janji-janji dan komitmen seorang leader. Yang ketiga adalah capability leaders atau fatona. Bagaimana leader harus cerdas. Bagaimana leader harus mampu menyelesaikan masalah-masalah karena dia punya capability. Dan yang keempat adalah visioner leader, public. Bagaimana leader punya visi yang jelas, leader mampu mengkomunikasikan kepada timnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dalam SSHCL harus ada 5 faktor. Ya, ada 5 faktor dalam membangun sebuah organisasi. Harus dibangun strateginya, S. Harus dibangun sistemnya, S. Harus di-manage manusianya, human capital management. Harus dibangun culture-nya, yaitu C. Dan jangan lupa, leadership pun harus terus diperbaiki. Dari mulai leadership, presiden direktur, senior manager, sampai para leader tim kita itu harus punya leadership. Dan ya, teman-teman semuanya, ada 25 tools. Strategi ada 8 tools, kemudian sistem ada 6 tools, kemudian human capital ada 6 tools, kemudian leadership ada 4 tools, dan cultures ada 2 tools. Totalnya adalah 25 tools yang harus dibangun dalam organisasi. Sehingga apa yang terjadi? Organisasi kita, bisnis kita, dan semua organisasi, ya, apapun organisasinya, pendidikan, nirlaba, organisasi sosial, dan sebagainya, itu akan terjadi yang namanya sustainability dan autopilot. Itulah cita-cita besar dari seorang pemimpin organisasi, termasuk perusahaan. Saya kira demikian sebagai sebuah review pendahuluan kita hari ini, bagaimana mereview. Dan selanjutnya kita akan bahas satu persatu faktor dan toolsnya masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa Anda sebarkan sebanyak-banyaknya ke semua orang. Silakan sebarkan. Sebarkan video ini, sebarkan link ini kepada semua orang. Bahkan Anda pun bisa yang namanya mencatut video ini dan Anda sampaikan dalam training dan seminar kepada semua orang. Aplikasikan, sampaikan ke semua orang bebas. Silakan bebas. Supaya apa? Supaya ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal jariah. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman semuanya. Silakan bebas. Terima kasih. Yang benar kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang salah dari saya pribadi. Ilmu ini hanya kecil saja, dan ini pun ilmu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya punya ilmu yang sedikit saja, setetes mungkin dari samudera yang luas. Ilmu Allah sangat luas. Maka mari kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.